Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, maka lepaslah keimanan dari dalam diri. Seorang qori'ah bernama Nadia Hawashi yang disawer saat membaca Al-Quran dalam sebuah acara di Pandeglang, Banten sempat menghebohkan publik. Video yang memperlihatkan aksi sawer dua pria kepada qori'ah Nadia pun viral di media sosial. Setelah videonya viral, qori'ah disawer ini mendapat kecaman dari publik. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam diri. Apabila ada seorang yang menghina ajaran agama Islam, menghina Nabi Muhammad SAW, bahkan menghina Al-Quran, maka lepaslah iman yang ada dalam dirinya. Lantas apa solusi bagi penghina Al-Quran tersebut? Berikut penjelasan Ustadz Abdus Somad dalam salah satu ceramahnya. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam diri. Apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib, azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Kalau dia mengatakan aku bertaubat, maka at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak pernah berdosa. Begitulah ajaran Islam. Dari mulai sehitam, legam, kotor, penuh dengan kesalahan, dihapuskan sesuci-sucinya. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh, ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa silap salahnya diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya. Tapi begitu petang hari Senin ditanya, apakah engkau masih bertahan dengan sikapmu, katamu, cakapmu, akalmu, otakmu, pikiranmu, pendirianmu, pendapatmu bahwa engkau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran? Dia berkata dengan lantang, gagah, perkasa, jantan, aku tetap dengan pendirianku. Maka jelas orang yang keluar dari Islam, dalam hukum Islam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salat. Tak halal darah muslim ditumpahkan. Makna ditumpahkan, dipancung kepalanya, tumpah darahnya, jatuh ke tanah. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim illa bi ihda salat, kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh maka dia mesti dihukum mati, dipancung kepala. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi berzina dia dengan orang lain.
maka orang ini pun juga dihukum mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Kalau orang yang sudah bersuami, sudah beristri, berzina, maka lemparlah dia pakai batu sampai mati. Ditanam tubuhnya sekerat setengah badannya, semua orang yang melihat melemparnya sampai dia mati. Dan itu pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah Subhanahu wa taala. At-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam. Al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah. As-sawadul a'zab, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darahnya. Tidak ada solusi lain. Dimasukkan mereka ke dalam penjara, maka sesungguhnya menghabiskan anggaran negara untuk memberi makan, menggaji pegawai sipir. Jumlah kepolisian tidak lagi mencukupi dengan banyaknya kriminalitas. Akhirnya penjara bertumpuk-tumpuk dengan pelaku maksiat dan dosa. Padahal ada hukuman yang memberikan efek jera. Fungsi daripada hukuman adalah supaya orang jera, tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Apakah mengurung orang memberikan efek jera? Ada kalanya memberikan efek jera, tapi berapa kasus justru menjadi penjahat kecil. Setelah dikurung, berkumpul dengan penjahat-penjahat besar, mereka justru terkontaminasi dan menjadi penjahat lebih besar. Agama Islam datang untuk menjaga. Islam ini diambil dari kata aslama yuslimu islaman, berasal dari kata salam. Salam artinya damai, kedamaian. Orang yang baik menebarkan kebaikan, itulah Islam.